Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Fernanda Putra, NPM 132. Dan di sebelah kiri saya ada teman saya yaitu Aldovino Pranayubi, NPM 126. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang regresi dan prediksi melalui Jupyter Notebook. Oke, langsung saja kita ke file Excel-nya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah di file Microsoft Excel-nya dari laporan laba rugi online shop. Dan di sini perlu saya jelaskan lagi, di sini kami tidak menggunakan kolom dari penjualan dan pengeluaran. Kami menggunakan kolom paling kanan sendiri, yaitu kolom hari dan kolom keuntungan. Oke, di sini teman-teman ada tanggal 25 Agustus 2020. Kami jadikan hari pertama. Oke, teman-teman. Dan di sini hari pertamanya dengan keuntungan 33.067 rupiah. Begitu pula seterusnya. Dan selanjutnya kita masuk ke Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini di blok awalnya kita masukkan library-nya, yaitu di sini ada NumPy, lalu di sini di bawahnya ada Matplotlib, lalu di bawahnya ada library Pandas, lalu di bawahnya ada sklearn.model_selection, lalu yang terakhir ada lagi yaitu sklearn.linear_model. Lalu di sini di blok selanjutnya kita akan memasukkan file Excel-nya dan mengalokasi data tersebut. Oke, teman-teman, di sini file Excel kita berada di partisi C. Lalu jar library-nya mulai dari users, lalu ke HP, lalu ke z.program Python, lalu ke project.com, final project, dan di situ ada nama file kita yaitu laporan_laba_rugi.xlsx. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya yaitu Aldovino. Terima kasih Mas Alif. Sekarang saya akan menjelaskan dan saya akan menambahkan dari apa yang dijelaskan Mas Alif tadi. Pertama kita mengalokasikan data dari file Excel yang kita lihat tadi dan kita alokasikan ke variabel dataset. Dan dataset itu kita alokasikan lagi melalui variabel X dan Y dan ini akan menjadi array-nya sendiri. Kita menggunakan iLog dan iLog ini adalah agar kita dapat memilih suatu bagian tertentu dari data Excel. Misalnya, kita bisa lihat di sini ada kolon titik 237. Ini maksudnya adalah baris awal sampai baris 36 karena 37-nya tidak dimasukkan. Jadi misalnya di sini ada baris 0, karena indeks Python itu dari 0, baris 0 itu dimulai dari sini, baris 1, dan baris 37. Baris 37 ini sebetulnya baris 36, karena baris 1 itu dari tadi merupakan indeks 0. Dan di sini kita bisa lihat kolomnya. Kolomnya itu 6 sampai 7, tapi sebetulnya hanya 6 yang dimasukkan. Karena kita bisa lihat di sini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks 6. Untuk Y, ini Y juga kita sama alokasi dengan baris yang sama tapi kolomnya berbeda. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa
ini dibuat 6-7 dan 7-8. Kenapa tidak 6 saja atau 7 saja? Itu karena di sini sudah dua dimensi dan di sini juga harus dua dimensi. Kalau tidak nanti fungsinya tidak berfungsi. Di sini juga ada values. Values ini fungsinya adalah agar data yang kita masukkan nanti itu hanya berbentuk suatu list. Dan dia tidak menggunakan tipe datanya sendiri yang sesuai dengan tipe data Microsoft Excel. Kita bisa run itu untuk digunakan nanti. Dan selanjutnya kita split, kita pisahkan data. Kita pisahkan dengan train, test, split. Nah, saya menemukan sumber yang sangat bagus dari Real Python, train, test, split Python data. Di situ ada penjelasan kenapa kita perlu memisah data kita untuk data science dan statistika komputasi. Tapi secara pendeknya inilah yang perlu kita lakukan. Pertama kita butuh data training, data latihan, dan kita butuh data tes untuk tes yang sebetulnya. Nah, data training dan data tes itu memang dia terpisah. Di sini data tesnya itu cuma 10% dari seluruh data. Jadi secara acak 10% dari data Excel tadi kita ambil sebagai data tes. Dan sisanya sebagai data training untuk training data kita. Kita pengaruhi itu pada variabel X dan Y yang kita dapatkan tadi. Di sini random state kita dapatkan 10 karena random state itu kurang lebih tidak terlalu penting berapa, tapi kalau mendapat pengalaman insya Allah kita dapat belajar bagaimana random state yang paling bagus. Oke, selanjutnya kita dapat blok ini. Di sini kita lihat bahwa kedua barisnya hanya komen dan tidak ada code. Dan sebetulnya ini memang code. Nah, sejujurnya saya memang kurang mengerti apa fungsi program ini, apa fungsi statement ini. Tapi kesimpulan saya adalah bahwa ini untuk mengetes apakah data kita sudah benar dan bisa dikerjakan. Dan kalau kita jalankan ini, ternyata tidak ada error, itu berarti data kita sudah dapat dijalankan. Oke, maaf. Selanjutnya ada, nah setelah semuanya sudah selesai, kita tinggal menunjukkan scatterplotnya. Di sini, jadi dari library matplotlib.pyplot kita dapat melakukan semua ini. Di sini dapat dilihat statement dan fungsi yang digunakan. Kalau kita jalankan, kita dapatkan gambar ini. Ini semua pendapatannya untuk hari pertama sampai hari ke 35 sampai hari ke 40 dan ini laba ruginya. Semua titik merah ini kita dapatkan sesuai dengan data dari file Excel yang kita lihat tadi. Dan linear regresinya kita dapat dari garis biru ini. Kita lihat bahwa garis biru ini lurus saja dan dia tidak terlalu curam. Maka itu berarti toko yang datanya sudah diambil untuk didonasikan kepada riset sederhana ini, keuntungannya tidak terlalu banyak selama periode 45 kali transaksi, 45 kali hari ini. Jadi kurang lebih ya beginilah seterusnya kalau kita prediksi. Dan saya lupa menjelaskan bahwa yang pertama ini kita memakai himpunan training tadi. Dan untuk mengetesnya kita dapat mengubah training menjadi tes. Dan di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini akses nolnya dan di sini nilai nolnya sepanjang ini. Dan kita dapatkan bahwa ini tidak terlalu berbeda dengan trainingnya. Mungkin kalau dilihat lebih teliti, tesnya ini lebih curam ke atas daripada trainingnya. Tapi
itu tidak masalah karena memang kurang lebih sama. Dan itulah Jupyter Notebook yang digunakan untuk program ini. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan prediksi dan regresi dari laporan toko online, dari toko pancing. Jadi sekian dari Aldo maupun saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.